ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sucikan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagi-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih buat pengorbanan Yesus di kayu salib. Engkau mati disalibkan untuk menebus dosa kami ya Bapa. Dengan apakah kami membalas kebaikan Tuhan selain kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Roh Kudus Tuhan yang bekerja bagi setiap kami yang mendengarkan hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bertemu kembali dalam Intim dengan Allah Sabtu 20 April 2024. Mengusir kekhawatiran dengan mengandalkan Tuhan. Bacaan diambil pada kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, hari ini kita membahas tema mengusir kekhawatiran dengan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti diberkati Tuhan.
Orang yang mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup yang penuh berkat. Yeremia 17 ayat 7. Dia tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 8. Selaras dengan Mazmur pasal 1. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Sekalipun dalam kekeringan, pohon itu akan tumbuh sangat subur karena selalu mendapat pasokan nutrisi yang cukup. Sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup yang seolah penuh dengan hukuman atau terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Bagaimanapun keadaannya, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Yeremia 17 ayat 6. Saudara, dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 itu berbicara tentang dua pilihan yang masing-masing memiliki konsekuensinya sendiri. Yaitu pertama, hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hati yang menjauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Terdapat pilihan ini. Alkitab secara tegas dalam ayat 5 memulai dengan kata terkutuklah. Hidup yang terkutuk adalah hidup yang penuh dengan penderitaan dan penuh kekhawatiran. Perikop ini lebih jauh menegaskan bahwa bagi siapa saja yang memilih pilihan ini, maka dia akan mengalami penderitaan. Tinggal di tanah gersang dan terasing di ayat 6. Jika membayangkan kehidupan seperti ini, tentu tidak ada seorang pun yang ingin mengalaminya. Namun tanpa disadari, sesungguhnya banyak orang Kristen yang memilih pilihan ini. Jika orang Kristen memilih kehidupan menjadi terkutuk, maka konsekuensinya adalah mereka akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Mereka mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, artinya akan lebih yakin dan lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia. Ya, ini mengandalkan pikiran, mengandalkan pendapat, prinsip-prinsip dan cara-cara manusia. Selanjutnya, hati mereka menjauh daripada Tuhan. Arti kata hatinya menjauh dalam bahasa Ibrani adalah cur, artinya hatinya memberontak kepada Tuhan, hatinya meninggalkan Tuhan, hatinya semakin menjauh daripada Tuhan, sehingga semakin lama semakin tidak peka lagi terhadap firman Tuhan. Hati mereka licik. Arti kata hati yang licik dalam bahasa Ibrani itu akob. Artinya adalah dalam diri manusia Tuhan melihat banyak kemunafikan. Suka bohong, tidak jujur, suka menipu, curang, culas, palsu, sombong, ingin menonjolkan diri, suka membanggakan diri sendiri dan seperti orang yang berjalan di luar jalur kebenaran. Hati mereka membatu. Arti kata hati membatu itu dalam bahasa Ibrani anas. Artinya adalah dalam diri manusia Tuhan melihat hatinya keras, jahat, keji, gusar, sulit untuk disembuhkan, sehingga pribadinya menjadi lemah, rapuh, murung, sedih. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan mudah putus asa. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani itu bataks. Artinya adalah lebih percaya diri, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Perikop kita saat ini menyatakan juga dengan tegas bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Ini pilihan yang bertolak belakang dengan pilihan yang pertama.
dan konsekuensinya juga bertolak belakang. Pilihan pertama mendatangkan kutuk, namun pilihan yang kedua ini akan mendatangkan berkat. Artinya hidupnya tidak akan berkekurangan karena dia akan selalu dekat dengan batang air, dekat dengan sumber kehidupan. Saudara, jika kita hidup mengandalkan Tuhan, maka kita akan menerima konsekuensinya. Yeremia 17 ayat 8, yaitu kita hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Sebab air menggambarkan firman Tuhan dan Yesus adalah air kehidupan itu. Kehidupan kita seperti merambatkan akar-akarnya kepada batang air. Artinya kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan. Kehidupan kita tidak mengalami panas terik. Artinya ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dan masalah kehidupan, kita tetap teguh, tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kehidupan kita seperti daun yang tetap hijau. Artinya apa? Artinya orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kemudian kehidupan kita tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya apa? Artinya kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan dari Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukacita. Sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kehidupan kita tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Artinya kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita. Sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, pribadi yang kreatif, pribadi yang bermultiplikasi dan mengalami buah-buah keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Refleksi, Tuhan sanggup mengangkat kekhawatiran kita kapanpun dan dimanapun kita perlu pertolongan Dia. Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena itu marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini di mana kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana kami diberi kekuatan untuk mampu mengusir segala kekhawatiran karena hidup kami sungguh mengandalkan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kehidupan kami tidak mengalami panas terik. Kehidupan kami adalah kehidupan seperti pohon yang daunnya tetap hijau. Dan kehidupan kami, kehidupan yang tidak khawatir dalam menghadapi tahun-tahun kering. Kehidupan kami adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Kehidupan yang selalu bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman menjadi kebenaran sejati bagi kami. Tuhan dan tuntun kami sehingga hidup kami sungguh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab sungguh kami percaya bersama Allah kami berhasil. Bersama Allah kami beruntung. Bagi saudara kami yang menyaksikan renungan pada hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka. Yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya Tuhan, yang letih lesu berbeban berat mendapat kelegaan, bahkan yang sedang sakit hari ini sudah dijamah Tuhan dengan bilur-bilur Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam intim dengan Allah di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Amin.